Di dalam tubuh kita ada unsur panas dan ada unsur dingin. Ada unsur lembab dan ada unsur kering. Keempat unsur ini harus seimbang. Jadi, ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh, atau dominan di salah satu, atau berlebihan di salah satu, atau kekurangan di salah satu, maka akan timbul penyakit. Jadi tugas kita sebenarnya hanya menyeimbangkannya saja, biar tidak timbul penyakit. Jadi bila Anda, di dalam tubuh Anda terjadi keseimbangan, maka tugas kita lah menjaga keseimbangan itu. Mudah-mudahan Anda paham bahwa ternyata pola yang kita jalanin itu adalah pola yang berseberangan. Kalau penyakitnya bersifat panas, maka tekniknya didinginkan. Kalau penyakitnya bersifat dingin, maka tekniknya dipanaskan. Kalau penyakitnya bersifat lembab, maka tekniknya dikeringkan. Kalau penyakitnya bersifat kering, maka tekniknya dilembabkan. Kesalahan kita selama ini yang mengobati itu, ketika penyakitnya bersifat panas, maka dikasihlah obat bersifat panas. Ketika penyakitnya bersifat dingin, maka dikasih obatlah bersifat dingin. Ketika penyakitnya bersifat lembab, maka dikasih obat bersifat lembab. Ketika penyakitnya bersifat kering, maka dikasih obat bersifat kering. Kalau begini konsepnya, bukan hanya kesembuhan yang didapat, tetapi masalah baru yang akan muncul. Contoh ya, ketika seseorang terserang udara dingin, maka gejalanya itu akan mengarah ke kedinginan, seperti batuk, flu, sesak, kemudian sering bersin, kepala pusing, sering bersin, menggigil, badan terasa berat, badan terasa sakit ya, badan terasa linu. Harusnya tubuhnya itu cukup dihangati saja. Insya Allah dia sudah merasa enak dan merasa nyaman. Tetapi ketika Anda memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu, dengan alasan bahwa ini adalah vitamin atau mineral atau protein, maka ini dinginnya ini akan masuk ke dalam tubuh. Jadi tadinya dinginnya itu masih berada di kulit, di otot atau di jalur meridian. Tetapi setelah Anda memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, atau kacang-kacangan, umbi-umbian, susu, maka dinginnya tadi yang di luar itu akan masuk ke dalam. Maka akan menimbulkan dingin kuadrat. Nah, ini akan menyebabkan gejalanya tambah parah. Maka akan muncul sering kembung, mual, tidak nafsu makan, kotoran tidak berbentuk, dan diare. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, maka kita harus paham betul. Ya, saya ulangi. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, kita harus paham betul ini berpengaruh seperti apa. Kalau kekurangan itu seperti apa, kalau kelebihan itu seperti apa. Jadi konsepnya itu harus jelas.
Dari sini kita bisa melihat bahwa pola makan itu tidak bisa digantungkan kepada kelas mahal atau kelas murah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi pola makan itu dirancang mengikuti sumber penyakitnya. Jadi bukan hanya zat kimia, zat aktif, kandungan gizi, efek farmakologi, indikasi dan kontraindikasi saja yang dibahas, tetapi sifat, rasa, afinitas, fungsi utama juga harus diperhitungkan. Jadi kira-kira teman-teman gambaran sederhananya begitu.